jangan dilihat itu, tapi lihatlah siapa yang mengajarkan adab itu. Kita akan bisa belajar adab kalau kita punya rasa cinta, rasa mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, cinta saja belum cukup kalau diiringi dengan rasa takdim. Apa itu takdim? Rasa pengagungan. Pengagungan itu lebih tinggi daripada hormat. Pengagungan. Masuk ke sekolah. Pengagungan. Semakin kita kenal kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa pastikan. Ketika, mohon maaf, ini saya nukil perkataan daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fudi, dan ungkapan atau dawuh dari beliau pernah saya sahihkan kepada guru saya Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan atau semoga Allah panjangkan umur. Amin. Allah menjaga segala urusan yang mulia. Beliau Al-Habib Muhammad pernah mengatakan, kalian membuat nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia. Kalian membuat malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia. Kenapa? Karena kalian berani bermaksiat kepada Allah. Kalian berani bermaksiat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kalian tidak mengenal Allah, karena kalian tidak mengenal baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah analogikanya seperti ini. Misalnya di Masjid Al-Ihsan akan ada kedatangan bupati Kabupaten Madiun. Ya. Terus yang diundang sebulan hanya beberapa orang. Taruhlah prokes 25 atau 30 orang ini. Ketika orang tersebut yang mendapatkan undangan datang ke Masjid Al-Ihsan karena ada pertemuan dengan bupati, ketika orang tersebut mengenal bupati tersebut, ketika orang tersebut paham tentang bupati tersebut, maka dia akan mempersiapkan dirinya menjaga apapun agar jangan sampai di dalam dirinya ini perkataan atau perbuatannya menyinggung atau membuat sakit hati bupati. Dijaga betul. Iya pada. Dia nomor D. Nomor itu harus tentang bupati. Bintang bupati seminggu saja ini pun persiapan izin khas lalu masuk ke desa bagi order bupati. Akhirnya foto ramas tentunya istilah, kemudian pakai yang rapi, jasa pakai toko belum. Persiapan betul. Kenapa? Karena dia kenal, karena dia tahu, karena dia paham bupatinya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal. Kalau guru saya mengatakan kita tidak kenal, mungkin belum begitu mengenal. Mas halus begitu. Mungkin belum begitu mengenal Allah dan Rasulnya. Maka dia akan sembarangan. Kalau ada kumandang adzan sholat, yang penting sholat. Jangan boleh pakai kaos, jangan boleh pakai celana. Nggak ditata. Dalilnya apa? Yang penting tutup aurat. Ya, memang betul secara fikih mungkin sah ya. Bahkan guru saya pernah mengatakan, mungkin khutbah Idul Fitri, ya, dia pakai celana 7/8 menutup bawah lutut sampai atasnya ini menutup pusat, ya. Ma'azirul muslimin rahimakumullah, sah khutbah, tidak pakai baju, sah dari Idul Fitri, tapi jauh dari kata baik. Kenapa? Karena dia tidak punya adab, dia tidak punya tata krama. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tinggal copy paste, kita tinggal nyontoh. Mohon maaf, sholat ada beberapa saudara muslim kita yang begitu mengedepankan tentang kesunahan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau mau sholat, saya pernah menjumpai salah seorang saudara muslim itu di Kota Malang. Dia sama-sama salah seperti ini dengan saya. Saya waktu itu sales Indosat dari PT Ezidon, dia sales Indosat dari PT Misapun. Bawa tas besar itu. Saya kira jangan pakai wah sempat ini sudah jauh saya. Tapi ketika waktu sholat kebetulan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala saya di satu tempat, satu masjid yang mengeluarkan ketika tasnya yang besar itu juga ada jubah, ada imamah, ada gamis. Terus mau sholat dia betul-betul persiapan sampai dia mandi terus pakai gamisnya dipakai, jubahnya dipakai, imamahnya dipakai, surbannya dipakai, masih pakai kayu simal, pakai minyak wangi. Saya waktu itu mengingat ini sembahyang rukuk. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah belum beri kepahaman kepada saya. Waktu itu Allah belum berikan kepahaman kepada saya, sehingga saya mengatakan tuh, agak baik, habis parah, sumpah kita tidak ada. Tapi kelemahannya pada waktu itu dia merasa dia akan berhak menjadi imam. Nah ini yang tidak pas. Kenapa? Dia merasa berhak, saya yang harus jadi imam. Ya memang sejujurnya dia kalau seandainya tampilannya seperti itu, terus bacaannya dia sesuai, Fatihahnya tidak ada kesalahan, itu supaya dia berhak jadi. Tapi waktu itu dia maju-maju imam. Tidak apa-apa lah, saya jadi imam. Hanya akan tetapi dia masya Allah menurut saya masya Allah waktu itu. Kenapa? Dia betul-betul punya rasa mungkin cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi cinta ini dikotori dengan hal tersebut apa? Ya berasa dirinya berhak yang menjadi imam. Saya yang menjadi imam. Nah ini loh. Imamanya bagus, sunnah. Jubahnya bagus, sunnah. Gawesnya, surbannya, siwaknya, minyak wanginya. Nah, akan tetapi hal tersebut dikotori oleh saya yang berhak menjadi imam. Walhasil ada satu dialog ketika selesai sholat ngobrol dengan dia ini ada beberapa panjang lebar. Termasuk dia mengatakan karena saya yang mengedepankan sunnah makanya saya berhak jadi imam. Tadi ini loh yang mohon maaf ini perlu didiskusikan lagi. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita harus belajar apa? Belajar untuk meneladani apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus, diberikan wahyu secara garis besar, secara umum untuk mendandani moral, untuk mendandani akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Yang mana akhlak ini termasuk daripada satu rangkaian adab. Dan kalau kita belum punya adab, Nabi Muhammad tadi mengatakan kalian belum mengenal, kalian tidak mengenal Allah, kalian tidak mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kalian berani bermaksiat. Jadi saya analogikan ketika ada seorang berarti mesti dengan menjaga tata krama, menjaga sikap jenengan jangan sampai melukai, menggores perasaan daripada Tuhan itu. Hal semacam itu kalau kita miliki, kita tinggal mengalihkan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasa hormat kita, rasa segan kita alihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita belajar, saya belajar, jenengan belajar. Kenapa? Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk membenahi akhlak kita, untuk mendandani akhlak kita yang tidak baik. Meskipun
meskipun di dalam majelis kita mau beribadah secara keseluruhan, kalau terkhusus lagi kita korek lagi bab sholat, bab baca Quran, bab puasa dan semuanya, itu ketika tidak diiringi dengan adab, niscaya akan sia-sia. Niscaya akan sia-sia. Mohon maaf, saya kasih contoh. Orang baca Quran bagus atau tidak? Bagus. Kalau tidak didasari dengan adab, maka tidak akan bagus. Contohnya apa? Mohon maaf. Ada sebagian biasanya ini dilakukan orang tua. Ya. Ketika buka mushaf Al-Quran, taruhlah misalnya saya contoh mushaf Al-Quran. Ketika akan membalik, biasanya gini. Ya. Ini ditaruh di Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci. Ini lebih berharga daripada kepala kita. Mohon maaf, jenengan mau tak bisa? Tak taruh di wajah ini. Mau enggak? Tak tanya mau apa enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Jorok. 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 Lah ini jenengan taruh di Al-Quran apa enggak jorok? Dia apa ge? Kamu ki gimana? Wonten. Yang itu. Tang wingking pula. Tang wingking. Terus balik, yang saya. Khususnya ketika puasa ya. Ketika puasa, rame-rame semua baca Quran. Dia Quran. Dalilnya apa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Akhirnya baca semua, tulis mulut dan lain sebagainya. Salah satu yang ini mungkin disampaikan oleh guru saya bahwa ini dilarang, yaitu ketika membaca Al-Quran, ini kakinya diselonjorkan. Bukan silo atau bukan ditekuk, tapi diselonjorkan. Apa itu? Mas, jadi selonjorkan, karena selonjorkan. Nah, kayak tadi, terus baca Quran. Ini salah satu adab yang tidak baik. Tapi kan baca Quran, makanya dijaga adabnya. Jangan sampai adab kita tidak baik. Masih banyak perkara hal tersebut. Bahkan orang dulu, yang dulu pernah diceritakan, Allah yarham, Kiai Salim, dan mungkin gurunya yang ada di pondok, baik yang di Kediri atau yang di Pondok, Masya Allah ketika menjaga tata keramanya, luar biasa. Bahkan orang dulu ketika mau belajar, ini belajar adab dulu. Sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab. Berbanding terbalik dengan orang zaman sekarang. Mereka mengejar untuk menghatamkan kitab, bahkan menghafalkan kitab. Pandai menerangkan tentang perkara kitab, akan tetapi mereka tidak punya. Betul terjadi saat ini. Orang dahulu betul-betul menjaga. Bahkan saya Muhammad setelah menerangkan tentang, beliau mengatakan bahwa adab ini utama dan pertama. Kalau ilmu mungkin 5 tahun dipelajari sudah selesai, akan tetapi adab 20 tahun belum tentu selesai. Kita belajar adab, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena hubungannya dengan nafsu. Kok bisa? Iya. Nafsu kita tidak mau kalau diajak untuk turut kepada tata krama, kepada adab tidak mau. Berontak. Akan tetapi kalau diajak untuk belajar ilmu, senang. Kenapa? Ada tanda kutipnya. Apa? Bisa jadi kalau dia sudah pintar, dia dianggap orang alim, pamrihnya. Yang kedua, bisa jadi untuk saingan. Tak bantai lagi ya, si fulan, ustaz fulan, dan itu bantai semuanya. Kenapa? Sudah hafal kitab saya baca. Ada pamrihnya. Tapi kalau ada, berat gitu, betul-betul berat. Contoh tadi aja baca Quran. Yang penting mau Quran. Masih ini kan tidak apa-apa. Yang penting mau Quran. Baca Quran itu penting. Makanya itu juga dengan sholat. Bukan yang penting sholat, akan tetapi sholat ini perkara penting. Ketika kita mempunyai suatu perkara yang penting, maka hal itu akan betul-betul kita perhatikan.
tentara. Ya, terus kena ini. Orang pengen masuk angkatan, itu persiapannya luar biasa. Duhur, ya, kan panas. Orang-orang berdiri, dia lari, pakai jaket bisa. Buat betul, push up, pull up, renang dan lain sebagainya. Itu dilakukan untuk apa? Dengan harapan bisa diterima di angkatan. Kok bisa? Karena angkatan ini suatu perkara penting bagi dia. Makanya dia mempersiapkan betul. Oleh sebab itu kita rubah apa? Sholat itu perkara penting, puasa ini perkara penting, baca Quran ini perkara penting. Oleh sebab itu pelajari betul, dipelajari betul. Jangan asal-asalan. Kalau kita asal-asalan, mohon maaf, nggak tahu kita nanti dapat apa. Alhamdulillah, ya sudah alhamdulillah. Tapi kan makomnya nggak tingkat-tingkat, harus naik. Katanya ingin jadi wali. Nah, kalau kita wali murid, nikah, nanti bisa jadi wali murid atau jadi wali nikah. Kalau mau ya nikah. Termasuk saat ini, insya Allah semoga Allah Taala memberikan kepada kita semuanya keluarga kita panjang umur, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, afiat. Insya Allah akan menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulud bagi orang-orang. Bulan Maulud bagi kita ini perkara penting. Kenapa? Karena di dalam bulan Maulud ada makhluk yang dilahirkan. Makhluk yang paling disayang, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, jika bukan kita akan menciptakan dunia dan seisinya ini, jika bukan karena Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa bergembira ketika akan memasuki bulan Maulud? Seandainya kita sudah, insya Allah di dalam hati kita ada benih-benih cinta, ada benih-benih mahabbah kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat penting bagi kita, teramat penting. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar pernah mengatakan di dalam satu tausiahnya, dia mengatakan, yang semua selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, suruh keluarkan, masukkan semuanya yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, pernahkah kita membayangkan cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga beliau pernah mengatakan, pernahkah kita membayangkan cara minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan beliau mengatakan, pernahkah kita membayangkan cara bergaulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, terhadap sahabatnya, terhadap musuhnya? Pernahkah kita membayangkan hal itu? Bagaimana kita akan mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak pernah mengenal beliau, kita tidak pernah memikirkan beliau. Kemarin saya dapat satu kiriman video yang dilakukan beberapa orang yang menanyakan, ini bisa jadi kita boleh bertanya kepada diri kita, bagaimana seandainya di hadapan saat ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kejawabannya akan terlihat bagaimana rasa takdir kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seandainya saat ini di hadapan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu jawaban dari seorang perempuan. Orang ini mengatakan seperti ini. Ini ada hikmah besar menurut saya, ada pelajaran besar. Dia ketika ditanya seperti itu, dia mengatakan, saya akan menceritakan semua hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membawa saya keluar dari dunia ini. Ini loh yang
bisa kita jadikan bahan pelajaran. Orang perempuan ini ketika ditanya seandainya di Muhammad SAW bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan cerita semuanya kepada kamu. Dan saya akan minta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa saya keluar dari dunia. Pelajaran pertama menurut saya, menurut jenengan ini berbeda. Bagaimana seorang manusia ketika dibawa keluar, yang dibawa keluar dari dunia ini, yang membawa keluar adalah Nabi Muhammad SAW, akan dibawa kemana? Balik atau pun tinggalkan dengan Muhammad SAW. Surga. Halo. Surga. Kemudian Surga. open. Surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia minta dibawa keluar dari dunia? Pelajaran yang kedua menurut saya. Ada saya nukil dari beberapa orang soleh mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi mereka. Dunia ini penjara bagi mereka. Begitu juga sebaliknya. Para ahli dunia mengatakan, oh dunia itu surga, kita harus nikmati. Pertanyaannya, kita ada di golongan mana? Apakah kita di dunia ini seperti di penjara, ataukah kita di dunia ini merasa seperti di surga? Oh enggak. Ya Allah Taala mengibarkan kehidupan ini perkawis agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ibadah. Insyaallah Allah. Perkara benar mau. Sering saya sampaikan kali ketika berbeda juga saya katakan. Saya nukil dari perkataan Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Dabsi mengatakan ketika memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, kita hikmah penuh kepada Al-Habib. Selama sebulan penuh kita hikmah, tapi sampai saat ini saya bingung apa tentang kata hikmah itu. Bagaimana hikmah yang sebenarnya menurut baginda Nabi Muhammad SAW? Kita sebulan penuh hikmah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini belum mencukupi hak beliau SAW. 1/10 pun belum mencukupi. Hikmah, ketika orang hikmah ini tiap pondok insya Allah paham makna dari hikmah. Allah, pelayan ini dari Allah ini tadi, pembantu yang saking membongkar. No, berarti kawin bayar. Hikmah kayaknya sih dibayar. Hotel hikmah dibayar. Nyambut gaib. Saya terima Pak Usman itu tangan ganting, belum nyapu bersih, nyambut gaib. Ini Pak Usman, ini membongkar dan ini. Hikmah kalau bagikan Nabi Muhammad menutupi hak beliau. Apa haknya Nabi Muhammad SAW kepada kita? Apa yang harus kita penuhi? Kalau saya pikir Masya Allah luar biasa. Luar biasa apa? Belum menunjukkan jawaban yang pas. Nanti hal ini akan saya sampaikan kepada beliau. Ketika kita semuanya nanti ditakdir oleh Allah, diberikan panjang umur, kesehatan, batin, afiat untuk melaksanakan safari Maulid yang insya Allah akan dilaksanakan 52 hari dengan 53 majelis. 52 hari dengan 53 majelis. Yang saya sampaikan kepada beliau. Apa? Pertanyaan saya adalah bagaimana hikmah yang benar kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Padahal beliau SAW sudah wafat jauh 1400 tahun yang lalu, jauh lama. Dia ada di kota Madinah. Bagaimana hikmah kita sebagai umatnya? Terus haknya apa? Hak beliau terhadap umatnya apa? Kok Habib Ali mengatakan kita hikmah 1 bulan penuh kepada beliau SAW tidak bisa menutup hak beliau 1/10 pun tidak bisa. Nah, ini PR besar. Kenapa? Kita belajar untuk bagaimana kita seorang muslim yang mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Bukan hanya ngomong toh. Saya cinta karena saya sering hadir majelis maulid. Apakah seperti itu? Atau saya mengatakan saya cinta kepada Muhammad karena setiap hari saya sholawat lebih dari 10.000 Apakah itu yang dinamakan cinta? Ya, kita tunggu jawabannya. Sebenarnya saya sedikit tahu tapi nanti dialog dulu. Insya Allah saya minta kepada beliau untuk berbicara tentang masalah itu. Kenapa? Masa kita kupas ini masalah vitamin kok. Fadhil amal, keutamaan sholawat, bisa menutupi utang, sholawat, menghilangkan penyakit, sholawat, cepat dapat jodoh, sholawat, ini dan itu. Sesekali ditingkatkan levelnya. Bukan itu harapannya. Apa? Rasa rahmat, rasa cinta. Yang cinta yang bagaimana ini? Nah ini pertanyaan. Kalau orang mengatakan cinta itu sudah menyebut dengan membaca sholawat bisa, itu salah satu bagian daripada cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi akan tetapi cinta yang sebenarnya bagaimana? Nah, nanti itu kita gali insya Allah. Mungkin sedikit yang saya sampaikan semoga ada manfaat, ada guna bagi kita semuanya, terkhusus kepada saya dan semoga harapan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada saya dan keluarga saya, kepada panjenengan dan keluarga panjenengan Allah Taala berikan kefahaman yang sebenar-benarnya kefahaman tentang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya diakui, betul-betul diakui, bukan kita ngaku, akan tetapi yang mengakui adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaat daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita dikumpulkan bersama beliau SAW di surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, banyak kekurangan ucapan yang tidak pas, yang menyinggung di hati para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.